Oke, selamat siang Bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai skrip yang telah kelompok kami buat, yakni skrip tentang aplikasi rujukan kesehatan Bandar Laksmana. Yang pada mulanya saya akan menjelaskan dari main.dart terlebih dahulu. Main.dart ini merupakan struktur dasar dari kode aplikasi mobile yang telah kelompok kami buat. Aplikasi ini diberi nama aplikasi rujukan kesehatan Bandar Laksmana. Pada bagian awal kode, saya akan mengimpor beberapa paket yang diperlukan, yakni paket material.dart dari Flutter, kemudian ada splash screen.dart, lalu ada login underscore screen.dart, kemudian ada register.dart. Baik, langsung saja ke script yang utama, yakni void main. Fungsi utama dari main ini untuk menjalankan aplikasi dengan memanggil kelas myApp yang merupakan kelas yang tidak dapat diubah dan bersifat statis seperti yang ditandai dengan penggunaan cons. Di dalam selanjutnya dalam kelas myApp terdapat sebuah metode yakni build. Saya membuat struktur dasar dari aplikasi dengan menggunakan material app yang dimana di sini saya memberikan judul aplikasi rujukan kesehatan Bandar Laksmana dengan tema skemanya warna dasar ungu tua dan mengaktifkan fitur use material 3. Lalu saya juga menonaktifkan debug show check mode banner ke false. Layar utama aplikasi diatur ke splash screen. Dan saya juga mendefinisikan dua rute tambahan, yakni slash login untuk login dan slash register untuk register ya. Lalu next, saya akan membahas tentang splash screen.dart. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian splash screen yang akan berfungsi sebagai untuk menampilkan logo. Aplikasi saat pertama kali dibuka dan secara otomatis akan beralih ke halaman login setelah beberapa detik ya. Kode saya di sini mengimpor beberapa kode, yakni footer material.dart, lalu ada login screen.dart. Lalu masuk ke kelas namanya kelas splash screen yang merupakan kelas stateless yang berarti tidak menyimpan state apapun. Di dalam di dalam kelas splash screen terdapat sebuah metode yakni build yang dimana menggunakan fungsi future delete untuk menunda selama 4 second atau 4 detik sebelum navigasi ke layar utama atau layar login menggunakan navigator push replacement. Fungsi ini memastikan bahwa setelah jeda waktu yang ditentukan, layar login akan mengganti splash screen. Untuk desain dari splash screen ini menggunakan widget scaffold dengan center sebagai kontainernya. Di dalam center saya menempatkan sebuah kolom yang berisi logo aplikasi yang diambil dari aset lokal, aset aset slash image slash banlah set apps dengan berukuran 350 kali 350 pixel. Terdapat juga padding di bagian bawah logo untuk memberikan sedikit jarak. Splash screen ini memberikan pengalaman pengguna yang mulus saat memulai aplikasi dengan menampilkan logo. Oke, next saya akan membahas tentang login screen.dart. Oke, saya akan menjelaskan tentang kode untuk layar login. Layar login ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi dengan menggunakan username dan password mereka. Kode ini saya buat telah mengimpor beberapa paket seperti foundation.dart, material.dart, terus ada Google Fonts juga, lalu ada HTTP untuk API dan juga convert. Lalu ada set preference untuk menyimpan data secara lokal dan layar dashboard serta registrasi yang telah saya buat sebelumnya. Sebenarnya layar dashboard ini layar user ya Pak, saya salah. Oke, next. Saya mempunyai kelas login screen yang merupakan stateful widget yang berarti layar ini dapat berubah-ubah state-nya. Dalam state login screen underscore login screen ini saya mendeklarasikan dua controller, yakni untuk input username dan password, serta variabel boolean is loading
untuk menandai apakah proses login sedang berlangsung atau tidak. Nah, nextnya fungsi dari underscore loading, ya, melakukan validasi input, membuat permintaan post ke API, yakni API saya banlasehat.gridsite.net API login, ya, dan menangani responsnya. Jika login berhasil, token akan token dan informasi pengguna akan disimpan menggunakan set preference, dan pengguna diarahkan ke layar dashboard. Jika loginnya gagal, pesan kesalahan ditampilkan menggunakan stack bar, ini invalid username or password. Next, pada metode build. Saya membahas metode build. Saya membangun UI dengan menggunakan scaffold dan save area. Save area ini untuk memastikan konten aman dan dari area terlihat seperti notch. UI terdiri dari logo aplikasi di sini serta teks sambutan selamat datang di aplikasi Banla Sehat, dan juga input field untuk username serta ada password dan link untuk lupa password. Tombol login, tombol login atau masuk juga ada, dan link untuk registrasi jika belum memiliki akun. Tombol login akan menampilkan indikator loading saat proses login sedang berlangsung. Next, saya akan menjelaskan mengenai layar registrasi .dart. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode untuk layar registrasi. Layar registrasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat akun baru dengan memasukkan informasi yang diperlukan, yang kami perlukan maksudnya. Kode ini saya import beberapa package, yakni material.dart, lalu ada http.dart untuk menangani API, dan juga convert. Ya. Uh, Terus saya memiliki kelas yang namanya register form yang merupakan stateful widget, yang berarti layar ini dapat berubah-ubah state-nya. Dalam state register form state ini, saya mendeklarasikan beberapa controller, yakni username controller, email controller, password controller, confirm password controller, serta nick controller, dan juga variabel untuk jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Next, kita bahas fungsi register di sini. Untuk melakukan validasi input menggunakan form state dan juga global key. Jika semua input valid, ini, saya membuat permintaan http.post ini, http post ke API registrasi, yakni banlasehat.gridsite.net/API. Waduh, ini salah, ada 2 kali slash-nya. banlasehat.gridsite.net/API/registrasi. Lalu mengirimkan data dengan format JSON. Jika registrasi berhasil, pengguna diarahkan ke layar login. Nah, jika tidak, maka pesan kesalahan akan ditampilkan menggunakan snack bar. Nah, next saya akan membahas metode build. Di sini saya menggunakan metode build untuk membangun UI dengan scaffold dan single child scroll view untuk memastikan tampilan tetap responsif. UI terdiri dari logo aplikasi, teks sambutan, selamat datang di Banla Sehat, dan pendaftar nomor akun, input field untuk username, dan juga email. Di sini ada email, ada nick, password, serta ada confirm password. Serta ada drop down untuk memilih jenis kelamin. Di sini jenis kelamin ada 2, yakni laki-laki dan perempuan. Lalu saya memiliki tombol daftar dan link untuk kembali ke layar login jika sudah memiliki akun. Setiap input field dilengkapi dengan validator untuk memastikan pengguna memasukkan data yang benar. Oke, sekian penjelasan dari saya, Pak. Terima kasih. Di user dart ini saya akan menjelaskan tentang kode untuk tampilan utama dari aplikasi Banla Sehat. Tampilan utama ini terdiri dari beberapa komponen yang memberikan informasi penting kepada pengguna dan menyediakan navigasi yang mudah. Pertama itu ada homepage. Homepage ini adalah layar utama dari aplikasi
yang didefinisikan sebagai stateful widget. Dalam stateful widget ini, kita memiliki variabel nama select index. Untuk fungsinya itu untuk melacak item yang dipilih dari button navigation bar. Selanjutnya itu fungsi dari on item tapped. Ini digunakan untuk menangani navigasi ketika pengguna mengetuk item di button navigation bar. Jika item kedua dipilih, pengguna akan diarahkan ke form rujukan. Selanjutnya itu UI dari Homepack. Terdiri dari app bar, user info untuk menampilkan informasi pengguna, dan waiters info untuk menampilkan informasi cuaca. Yang kedua yaitu ada user info. User info adalah stateless widget yang menampilkan informasi dasar pengguna seperti nama, nick, dan pesan selamat datang. Informasi ini ditampilkan menggunakan row dan kolom di dalam padding untuk tata letak yang rapi. App bar. User info. Dari nama pengguna, nick, dan ucapan selamat datang di balap sehat. Selanjutnya yaitu waiters info. Ini merupakan stateful widget yang bertugas untuk menampilkan informasi cuaca pada saat ini. Di dalam state ini, waiters info state. Di dalam waiters info state, kita mendefinisikan beberapa variabel untuk menyimpan data cuaca seperti suhu, kelembapan, UV, dan jarak pandang. Pada init state, kita memanggil fungsi weather data untuk mengambil data cuaca dari API Open Weather Map. Fungsinya melakukan permintaan HTTP ke API Open Weather Map untuk mendapatkan data cuaca dan UV index. Data ini kemudian disimpan dalam state untuk ditampilkan ke UI. Selanjutnya yaitu UI dari waiters info, terdiri dari kontainer yang memiliki dekorasi dan padding yang membuat tampilan lebih menarik dan nyaman dibaca. Informasi cuaca ditampilkan dalam bentuk teks dan gaya yang jelas dan mudah dibaca. Selanjutnya, tampilan utama dari user ini dirancang untuk memberikan pengguna informasi yang berguna secara langsung dan navigasi yang intuitif untuk fitur-fitur lainnya dalam aplikasi. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi penting dan menggunakan aplikasi dengan lebih efisien. Selanjutnya, kita beralih ke form rujukan atau beralih ke rujukan .dart. Terus, oke. Nah, selanjutnya ini di rujukan Dart. Ini merupakan tampilan form pengajuan rujukan pada aplikasi Banlak Sehat. Form ini memungkinkan pengguna untuk mengisi dan mengajukan permohonan rujukan kesehatan dengan mudah. Pertama yaitu rujukan form. Rujukan form adalah sebuah stateful widget yang berfungsi sebagai form pengajuan rujukan kesehatan. Di dalam rujukan form state, kita mendefinisikan beberapa text editor controller untuk mengontrol input dari pengguna seperti nama, nick, alamat, dan keluhan. Selanjutnya, kita mendefinisikan dua variabel untuk menyimpan nilai dari drop-down kecamatan, kelurahan, serta yang tersedia. Selanjutnya yaitu form validation.
Ini state. Untuk memastikan data yang diinput pengguna valid, kita menggunakan global key. Ini untuk mengontrol form dan validator pada setiap text form field serta drop-down button form field. Selanjutnya itu form UI. UI dari form ini itu terdiri dari beberapa text form field dan drop-down button form field yang diatur dalam sebuah form dan list view untuk memungkinkan scrolling jika content form lebih tinggi dari layar. Setiap field dilengkapi dengan label outline input border untuk membuatnya lebih rapi dan mudah diisi. Selanjutnya ini ada image asset nih, digunakan untuk menampilkan logo di bagian atas form, memberikan identitas visual yang konsisten dengan aplikasi. Selanjutnya drop down button form field digunakan untuk memilih kecamatan dan kelurahan di mana pilihan diambil dari daftar yang telah ditentukan. Drop down button form field untuk kecamatan dan ini untuk kelurahan. Selanjutnya itu tombol elevated button di bagian bawah form digunakan untuk mengirim data yang hanya akan berfungsi jika semua field sudah valid. Ini merupakan elevated button yang berada di bagian bawah. Form ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengajukan permohonan rujukan kesehatan dengan cara yang sistematis dan user friendly. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai database yang kelompok kami gunakan. Kami menggunakan API Laravel dengan memasukkan script beserta database ke dalam hosting Infinity Free. Oke, baik. Pertama kita akan buka Infinity Free terlebih dahulu. Dan di sini klik Control Panel. Oke, selanjutnya geser ke bawah, cari MySQL database. Selanjutnya geser ke bawah lagi. Di sini ada database yang telah dibuat. Selanjutnya untuk klik admin. Oke, baik, di dalam database ini sudah ada beberapa tabel default yang di bawaan dari MySQL-nya, itu cache logs, pilot jobs, job dates, migration, dan user. Untuk melihat aktivitas seperti login atau daftar dari user akan masuk ke dalam tabel user. Ya, di sini ada satu. Ada kolom ID. Nah, pertama di sini ada kolom ID, username, email, nick, gender, password, create, dan update. Ini adalah contoh satu user yang telah login, telah mendaftar. Memiliki ID 1. Di sini memiliki ID 1 dari user tersebut, namanya mahasiswa, emailnya mahasiswa @gmail.com, nicknya di sini sebagai contoh 6404, gendernya laki-laki, passwordnya @qwertyuiop1, dan ini adalah dibuat pada apa ini dan update-nya ke database. Baik, sekian penjelasan terkait database pada kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi kelompok saya yaitu Banlak Sehat. Nah, pertama kita akan masukkan username dan passwordnya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan masuk ke halaman menu rujukan. Pada halaman tersebut, pengguna dapat melakukan rujukan terhadap Puskesmas Bantar Laksmana. Dan data tersebut akan diproses. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Banlak Sehat yang tidak bisa login. Pertama, kita masukkan username-nya, yaitu bernamaku pasiennya bernama Kurniawan, passwordnya Kurniawan 123. Kemudian kita masuk. Di sini loadingnya lambat karena kita belum membuat akun dan belum ada akun gitu. Coba kita daftar sini. Jadi kalau belum tidak bisa masuk, kita harus membuat akun atau daftar terlebih dahulu. Membuat username, itu tadi Kurniawan, email Kurniawan 995@gmail.com, NIK 7234567 910 10. Passwordnya ya. Confirm password sekali lagi untuk melakukan verifikasi. Di sini kita akan pilih jenis kelamin, yaitu laki-laki. Kita akan tekan tombol daftar untuk melakukan pendaftaran, untuk membuat akun dari aplikasi Banlak Sehat, yaitu Bantar Laksmana Sehat. Daftar. Passwordnya ada yang salah. Daftar. Sesuai lah. Ini sudah pas. Ini ada kelebihan data passwordnya, kelebihan huruf. Oke, setelah itu kita sudah membuat akun, sudah mengisi semua data-data yang untuk mendaftar. Kita daftar. Nah, ini daftar ini untuk nanti kita sudah mengirimnya, tapi dikarenakan tidak di ACC
atau dikonfirm, diverifikasi oleh admin dari aplikasi Banlak Sehat. Oke. Sekian saya jelaskan. Terima kasih. Coba kita login lagi. Kurniawan 223. Pasti masih bisa karena belum diverifikasi oleh pihak admin dari aplikasi Banlak Sehat. Oke. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak, selamat malam semuanya, teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang dibangun, yaitu Banlak Sehat. Adalah aplikasi digital yang dirancang khusus untuk mendukung proses rujukan pasien di Puskesmas Bandar Laksmana. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien dari puskesmas ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi bertanggung sakit. Nah, tujuan yang lain juga yaitu ada meningkatkan pelayanan masyarakat demi terjaminnya kesehatan masyarakat tersendiri. Nah, apa sih manfaat dari aplikasi ini? Yaitu proses rujukan yang lebih cepat. Nah, aplikasi ini memungkinkan petugas kesehatan di puskesmas untuk melakukan rujukan pasien secara cepat dan efisien. Lalu ada pengolahan data pasien yang terintegrasi, yaitu data pasien yang dirujuk termasuk riwayat medis dan hasil pemeriksaan dapat diakses dengan mudah. Lalu ada pemantauan status rujukan. Nah, aplikasi ini menyediakan fitur pemantauan status rujukan secara real time. Lalu di situ adalah mengurangi kesalahan administratif yang dilakukan oleh administrator itu sendiri. Ya, sekian penjelasan dari aplikasi kami bangun. Sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam.